Baik, untuk selanjutnya mungkin ada materi dari saya ya tentang keselamatan berlalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Sudarisman ST dari tenaga pendidik dari SMK Multiguna Dharma Raja, ingin membawakan pematerian tentang keselamatan berlalu lintas. Nah, ada yang perlu diketahui kalian untuk para siswa-siswa baru yang akan masuk ke SMK Multiguna, bahwa kalian harus mentaati tentang keselamatan berlalu lintas. Perlu diketahui untuk materinya, mungkin akan ada sedikit tentang undang-undang ya, tentang keselamatan berlalu lintas, bahwa undang-undang yang mengatur tentang keselamatan berlalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana di sana mengatur tentang tata cara kalian untuk berlalu lintas ya, terutama yang kalian membawa motor. Nah, ini nih yang harus kalian ketahui, terutama untuk para cowok-cowok yang membawa kendaraan bermotor. Kalian harus lengkap ya, mulai dari alat pelindung diri ya, misalkan dari helm, terus alat kelengkapan motornya seperti knalpot yang tidak bising dan kaca spion. Pakai kaca spion, tidak memakai aksesoris yang lainnya. Nah, kenapa sih kalian harus memakai alat pelindung diri? Bayangkan saja kalau misalkan kalian tidak memakai alat pelindung diri, seperti kalian tidak memakai helm. Kalau misalkan amit-amit ini ya, kalau misalkan kalian ada kecelakaan di jalan, kalau misalkan kalian jatuh, itu mungkin aspal itu tidak seempuk busa gitu ya, karena aspal itu sangat keras. Nah, untuk yang lain-lain juga kalian harus mematuhi tentang marka-marka jalan ya, tentang rambu-rambu peringatan gitu ya. Nah, kalian harus ketahui juga di rambu-rambu peringatan itu kan ada yang warna kuning. Nah, warna kuning itu sebagai marka peringatan. Kalau misalkan ada yang warna kuning, itu berarti kalian harus mematuhinya. Nah, di samping itu juga kalian juga harus karena umur kalian belum memasuki untuk memiliki SIM. Nah, kalian harus hati-hati karena SIM itu diatur mulai dari umur 17 sebagai seperti KTP ya. Nah, itu. Tapi alhamdulillah kalau misalkan di Kabupaten Sumedang mungkin ada masih toleransi, mungkin itu juga karena kan kebanyakan kalian daerah-daerahnya daerah jauh dari sebelah timur atau barat, selatan. Nah, pasti otomatis kalian kesini juga pakai motor, tidak semuanya menggunakan angkutan umum. Kita masuk ya ke dalam materinya. Untuk materinya mungkin ada beberapa hal yang harus kalian ketahui untuk pengelompokan pengguna jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah, yang pertama adalah pejalan kaki, yang kedua adalah pesepeda, yang ketiga adalah pesepeda motor. Nah, di mana sih pejalan kaki itu? Nah, pejalan kaki juga itu diatur atau dikelompokkan kembali menjadi 4 orang ya. 4 orang, yang dimana yang orang pertama adalah anak-anak dan usia muda. Anak-anak dan usia muda itu sekitar umur 6 tahun sampai 12 ya. 12. Nah, termasuk mungkin kalian juga termasuk dalam rentang usia muda. Yang selanjutnya adalah usia lanjut atau manula. Nah, untuk usia lanjut mungkin ada rentang waktu atau rentang umur sekitar umur 40 sampai 60 atau lanjutnya, seperti itulah kalian seperti bisa tahu. Nah, yang selanjutnya adalah menurut fisik nih. Menurut fisik kan alhamdulillah ya, kita ini termasuk orang-orang yang diberi kesehatan dan fisik yang sempurna, meskipun di antara kalian masih beda-beda. Nah, ada dikelompokkan menjadi disabel atau cacat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Yang ketiga adalah ini nih, tentang menurut kebiasaan. Yang kebiasaan itu adalah mabok dan teler atau dalam pengaruh obat atau alkohol. Tapi alhamdulillah ya Bapak, berharap untuk kalian tidak pernah menyentuh atau tidak pernah meminum hal-hal yang di luar di luar kebiasaan untuk kalian ya. Nah itu mungkin ya pejalan kaki. Nah disebutkan untuk pejalan kaki adalah pejalan kaki yang atau memerlukan tanda seperti lampu jalan yang memadai, lintasan rata tidak ada tangga dan bebas gangguan. Mungkin itu ya untuk mengelompokkan tentang pejalan kaki. Nah seharusnya gitu ya, seharusnya kalau misalkan ada pejalan kaki di daerah kita harusnya ada trotoar gitu ya, yang di samping yang udah di paving block. Kalau misalkan di kota-kota itu kan ada paving block. Nah tapi di sini tidak ada gitu ya, tidak ada. Namun kalian juga harus menghargai sebagai pengguna jalan. Kalau misalkan kalian mau menggunakan motor, dia pejalan kaki juga itu ada haknya gitu, ada haknya ya. Nah ini nih yang paling rentan adalah pesepeda motor ya. Menurut survei pada dasawarsa terakhir, pertumbuhan sepeda motor sangat signifikan. Tragisnya sepeda motor juga sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena di Indonesia itu banyak orang-orang yang merasa tidak bersalah ketika menggunakan sepeda motor. Misal dalam umur kalian, dalam umur 15 sampai 17 tahun, itu sangat suka kebut-kebutan gitu ya. Kebut-kebutan riding di jalan-jalan gitu ya. Merasa paling jago, merasa paling wah gitu ya. Dalam artian kalau misalkan anak-anak sekarang manggilnya abang jago gitu ya. Mungkin kalian tahu ya itu, untuk istilah seperti itu. Nah, dalam rentang usia seperti itu ternyata di Indonesia memiliki kerentanan 70% tabrakan fatal ya terjadi pada sepeda motor. Kenapa? Ya karena seperti itu kebiasaan di warga Indonesia, warga plus 62. Kalau misalkan dikasih teguran sama petugas, ada tilang nih, otomatis kalian karena rasa emosional dari jauh juga udah kelihatan petugas, kalian langsung tanpa memberi sen atau tanpa memberi aba-aba kalian langsung belok kanan. Nah itu yang fatal sih, itu yang fatal. Terus tragisnya karena umur kalian itu sangat memacu adrenalin, seperti yang tadi Bapak katakan, bahwa dalam usia kalian itu merasa kalian jago gitu di jalanan sebagai raja jalanan. Nah tapi Bapak harap ya untuk kalian yang akan memasuki SMK Multiguna ini, yang membawa kendaraan maupun itu cowok maupun itu cewek, Bapak harap kalian harus mematuhi tata tertib berlalu lintas, utamakan keselamatan bagi kalian ya. Memakai helm, terus memakai motor yang sesuai spesifikasinya gitu. Karena di contohnya ya gini ya, di guru-guru kalian semuanya juga memakai motor-motor yang standar gitu. Tidak ada yang memakai motor yang bising, terus selalu ke sekolah memakai helm. Nah itu sebagai contoh buat kalian gitu ya. Terus selanjutnya kalau misalkan kalian memakai motor, Bapak harap gini, Bapak harap kalian harus memakai jaket ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian nggak pakai jaket, kalau misalkan jauh-jauh itu rentan terhadap angin gitu ya, angin yang tidak baik buat tubuh kalian. Itu sebagai syarat keselamatan dalam sepeda motor ya. Nah terus untuk selanjutnya
hal yang perlu mendapat perhatian khusus untuk membantu pengendara sepeda motor. Yang pertama adalah memelihara jalan ya. Kalian harus membebaskan diri lubang pasir lumpur dan tanah keras. Nah itu kalian harus harus sadar terhadap jalan, kondisi jalan yang akan kalian lalui. Apalagi kalau misalkan daerah sini dari daerah situ ke daerah Wado kan banyak kendaraan-kendaraan besar. Nah kalian harus hati-hati karena banyak pasir, terus yang membawa tanah. Nah itu kalian hati-hati. Bapak gak mau ada cerita gini seperti yang sudah bahwa ketika anak kesiangan karena masuk ke sini jam 7, dia membawa motor dengan kecepatan tinggi karena takut kesiangan ya, jadi ketika tidak melihat di depannya ada gundukan pasir atau kerikil kecil, dia gas, langsung mengerem mendadak. Nah Bapak harap jangan seperti itu. Kalian harus sadar tentang keselamatan kalian masing-masing ya. Mungkin selanjutnya kalian harus saling menghargai satu sama lain. Ada hal-hal yang lain mungkin nanti kalian akan ketahui intinya malah tentang materi mungkin bisa kalian searching ya, tapi Bapak harap untuk siswa-siswa yang akan masuk ke sini kalian harus sadar tentang keselamatannya. Utamakan keselamatan berlalu lintas. Itu selalu slogan yang dari petugas kepolisian yang selalu diutarakan secara terus-menerus gitu ya. Utamakan keselamatan berlalu lintas. Karena keselamatan itu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin untuk materi sekian ya, materi tentang keselamatan berlalu lintas sekian dari Bapak. Mungkin mohon maaf bila ada yang kesalahan dalam kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.